Jokowi kedapatan lagi menipu dan terus menipu. Ya, cobalah saya baca ini dari Kompas TV ya. Nah, ini dari Kompas TV berjudul Profil Kasmujo, ex-dosen UGM yang ditemui Jokowi ternyata bukan pembimbing skripsi. Bayangkanlah ya. Sekarang si Kasmujo mengaku bukan dosen pembimbing skripsinya Joko Widodo. Padahal pada saat ada pertemuan waktu Jokowi menjadi presiden, mereka berakting. Tahun 2017, mereka dua ini berakting antara Joko Widodo dan Kasmujo. Jadi jangan kalian lihat Kasmujo ini dalam bentuk tua. Dia menipu juga loh. Dia di situ berperan seolah-olah dia jadi pembimbing skripsi Joko Widodo, padahal dia masih asisten dosen. Asisten dosen, walaupun dia sudah PNS, ya, itu dia belum boleh yang namanya mengajar, apalagi membimbing. Mengajar saja tidak boleh, apalagi membimbing akademik maupun membimbing skripsi. Itu jadi menipu juga si Kasmujo ini. Akibat penipuannya masuk penjara lah Gus Nur dan Bambang Tri dan lainnya. Ini Kasmujo ini penipu juga, makanya perlu dipenjara juga si Kasmujo ini, walaupun dalam bentuk tua. Ya, kelihatan dia sekarang itu dalam bentuk tua, tapi 2017, 8 tahun lalu dia ikut menipu bersama Joko Widodo. Gitu loh. Ya, dia mangut-mangut aja pada saat Joko Widodo mengatakan saya bolak-balik berapa kali, galak kali Kasmujo ini. Saya datang bolak-balik bimbingan skripsi, bolak-balik. Cobalah bayangkan, berarti kan Kasmujo ini pada tahun 2017 ya, itu dia ikut menipu bersama Joko Widodo, harus dipenjara. Gitu loh, satu sel kalau bisa Jokowi dan Kasmujo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Males sebenarnya ngurusin ijazah Jokowi ini. Lagi rame. Hari ini Roy Suryo baru selesai diperiksa di Bareskrim ya, keterangan klarifikasi gitu. Tapi ada yang menarik, itu barusan saya cantumin ya, omongan siapa, respon berdasarkan bacaan dia di Kompas TV. Saya juga sudah baca, ternyata Kasmujo itu katanya penipu karena dia ngaku bukan pembimbing skripsi Jokowi. Tapi waktu 2017 dia cengengesan loh, bahwa dia membimbing skripsi Jokowi di depan publik tuh. Diem aja, ternyata dulu dia tuh hanya asisten dosen. Dia ngaku sendiri. Nah, Rismon marah tuh sama Kasmujo. Jadi memang kalau penipu bersahabat dengan penipu katanya. Dua-duanya di penjara, kalau bisa satu sel. Karena korbannya udah banyak itu, korbannya Kasmujo ya, dia sebut Bambang Tri dan Gus Nur. Tapi kalau menurut saya korban rejim Jokowi lebih banyak lagi, bukan hanya Gus Nur, bukan hanya Bambang Tri, tapi ya Jumur Hidayat yang mengkritik rejim Jokowi kan, keputusan-keputusan politik itu. Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, siapa lagi, Syahkan dan Nainggolan, banyak tuh. Yang mati juga banyak. Kilometer 50 itu 6, ya kan? Dan dia nggak mengecam pembunuhan itu rejim Jokowi. Jadi korban dari dua orang ini lumayan. Malah menurut Kontras, yang mati di era Jokowi itu ada 46. Apa istilahnya, unlawful killing atau jadi orang dibunuh tanpa melalui proses pengadilan gitu loh.
Itu gimana pertanggungjawaban sebagai pemimpin tuh Jokowi itu? Kalau respon, dia bicara dalam podcastnya apalagi Akademi, bukan podcast, channelnya itu, dia menipu tuh katanya Kasmujo dan Jokowi acting tahun 2017. Saya juga lihat itu, bahwa pembimbing skripsinya Pak Kasmujo tuh galak, dia bolak-balik waktu itu. Orang-orang percaya aja, ketawa-ketawa waktu diceritain. Ini loh pembimbing saya Pak Kasmujo. Ternyata di Kompas TV Pak Kasmujo bilang waktu itu tahun 85 itu, antara 80 85 dia asisten dosen. Jadi kalau menurut si Rismon, si Anipar, meskipun sudah PNS, itu belum ada hak itu asisten dosen itu mengajar, apalagi melakukan bimbingan skripsi. Itu dosen pembimbing saya aja S2. Yang satu profesor doktor ya, bukan Profesor Muzayin MED, Master S2. Yang satu juga S2, lulusan Malaysia. Itu dosen pembimbing, ada tercantum di skripsi saya itu, di lembaran pengesahan untuk yang ada tanda tangannya. Dosen pembimbing. 2 dosen pembimbing saya. Nah kata Rismon, kata Suryo yang udah ngeliat skripsi Jokowi itu, di lembaran pengesahan nggak ada tanda tangan pembimbing, memang penipu itu tuh. Nah terus teman-temannya nunjukin ijazah asli UGM, buat apa? Yang ditunjukkan itu adalah sebenarnya ijazah Jokowi, kenapa nggak ditunjukkan? Kok jadi pada repot itu teman-teman Jokowi nunjukkan ijazah aslinya, Jokowi tunjukkan ijazah asli. Jadi ada yang aneh selama persidangan sejak tahun 2018 sampai sekarang, udah 8 tahun ya, berapa kali sidang tuh di berbagai kota. Itu ada 2 hal yang menarik ya. Satu, dalam persidangan itu ijazah asli dari Jokowi tidak pernah ditunjukkan di depan hakim selama 8 tahun, apa 7 tahun. Terus yang kedua, Jokowi tidak pernah hadir di sidang, tapi vonis dijatuhkan dan orang masuk penjara karena kasus ini. Ya, yaitu Bambang Tri 2 kali divonis masuk penjara, Gus Nur juga 2 kali. Gus Nur 2 kali apa sekali ya? 2 kali ya. Yang pertama soal dilaporkan sama Banser ya, yang kedua dituduh mencemarkan nama baik setelah menistakan agama setelah dia mengundang Bambang Tri jadi podcast. Jadi itu yang menarik ya, itu yang baru maksudnya. Kok ngurusin ini, kita berarti kita hidup ya di rezim yang penuh dengan tipuan ya. Udah ngaji aja, kita ngaji lagi juz 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alla ta'alu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun fasri bi'ibadi laylan innakum متبعون واترك البحر رهبا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد
walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari surah Ad-Dukhan, surah ke-44 juz 25 ya. Bentar lagi hafal insyaallah. Wes jangan ngurusin jasa palsu aja, ngurusin Quran yang asli dan yang nggak ada yang palsu Quran ya. Lebih aman, lebih selamat. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam penghafal Quran dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat
bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.